kita lihat capaiannya ya untuk jenis produknya, ini jenis produk pada tahun 2021 ini sudah mencapai 168 jenis produk turunan CPU. Jadi ini jauh lebih tinggi dari 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu itu baru mencapai 54 jenis produk turunan CPU. Nah demikian juga tadi sudah disampaikan, itu rasio volume ekspor antara bahan baku dan produk turunannya. Ya kalau di tahun 2020 itu bahan baku dalam bentuk crude palm oil kita ekspor itu mencapai 21,9%. Di tahun 2021 ini data sampai dengan Agustus 21 ini CPO-nya 9,27%. Jadi sebagian besar 90,73% itu ekspor kita adalah bentuk turunan atau olahan dari CPO ini. Demikian Bu Monica. Baik, Pak Putu, kita juga ketahui bahwa hilirisasi ini kan semakin didorong begitu ya dengan adanya rencana dari Presiden Joko Widodo untuk melarang nantinya ekspor dari CPO. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan gambaran potensi industri kelapa sawit Indonesia untuk serius menggarap hilirisasi, baik kalau kita lihat dari sisi supply dan juga demand-nya saat ini? Ya, kalau kita lihat Kementerian Perindustrian dan yang terkait ini sudah melaksanakan instruksi Presiden. Ini instruksi Presiden untuk terus melakukan industrialisasi atau hilirisasi di produk-produk yang berbasis CPU. Jadi sebenarnya pengendalian ekspor ini sudah dilakukan sejak lama dengan pungutan ekspor, yaitu levy dan bea keluar. Jadi levy dan bea keluar ini bersifat progresif. Maksudnya progresif itu adalah CPO-nya itu diberikan bea keluar yang lebih tinggi, jadi pungutan yang lebih tinggi daripada produk-produk yang dihilir tergantung pada tahapan prosesnya. Jadi pengendalian ini cukup berhasil karena memastikan industri dalam negeri itu keterpenuhan bahan bakunya terjamin. Jadi terjamin sehingga banyak industri pengolahan yang investasi karena ketersediaan bahan baku yang terjamin tersebut. Dan juga dengan mekanisme seperti yang dilakukan pengendalian ini juga banyak sekali membantu karena dari hasil pungutannya ini bisa digunakan untuk untuk replanting dan kegiatan-kegiatan yang terkait dalam pengembangan industri industri berbasis kelapa sawit ini. Ya mungkin demikian Bu Monica. Baik, Pak Putu, kita juga tahu bahwa 15,6% dari ekspor nasional kita ini berasal dari kelapa sawit atau CPO. Nanti jika adanya larangan ekspor CPO ini seperti apa Anda melihat dampaknya kepada ekspor kita dan juga pastinya pendapatan negara kita, Pak Putu? Ya itu akan sangat bagus sekali, ya akan bagus sekali karena kita akan mengekspor produk-produk yang mempunyai nilai tambah, ya, nilai tambah yang lebih besar daripada hanya diekspor dalam bentuk CPO. Dan itu memang sudah terjadi, ya terjadi di mana nilai tambah untuk CPO ini cukup tinggi, ya. Dan sekarang ya dengan tadi mekanisme tadi, jadi pendapatan negara baik dari nilai tambah maupun pungutan dari ekspor ini juga akan semakin bisa dijaga, ya, dijaga dan nanti akan lebih konsisten, ya, lebih konsisten dan kita benar-benar juga bisa menjaga
harga internasional karena kita sekarang udah price setting ini. Di Indonesia udah price setting terkait dengan industri produk sawit dan turunannya.